Carlo Ancelotti, maestro taktik yang kini menangani Brasil, tiba-tiba buka suara soal timnas Indonesia. Komentarnya bikin geger. Apakah benar Garuda berpeluang menembus Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia saat ini sedang jadi sorotan besar menjelang laga krusial menghadapi Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober 2025. Laga ini akan menjadi pembuka dari dua pertandingan penting, di mana setelah melawan Arab Saudi, Garuda langsung ditantang Irak. Kedua laga ini akan menentukan sejauh mana langkah Indonesia untuk merebut tiket menuju Piala Dunia 2026. Yang paling mengejutkan, formasi yang kabarnya akan digunakan oleh pelatih benar-benar membuat publik terkejut. Tidak tanggung-tanggung, formasi ultra menyerang 4-2-4 dipersiapkan dengan menghadirkan 4 penyerang sekaligus di lini depan. Strategi ini dianggap nekat, namun juga bisa jadi senjata kejutan bagi lawan-lawan berat. Menariknya, Carlo Ancelotti yang kini menangani timnas Brasil ikut memberi komentar soal Indonesia. Menurutnya, formasi ini memang berisiko, tetapi bila dijalankan dengan disiplin transisi yang baik, Indonesia punya peluang besar untuk melangkah jauh, bahkan sampai ke Piala Dunia 2026. Ucapan pelatih sekelas Ancelotti jelas menjadi perhatian dunia. Kini mari kita bahas lebih detail susunan pemain yang akan diturunkan dalam skema 4-2-4 tersebut. Di posisi penjaga gawang, Emil Audero akan menjadi pilihan utama. Emil bukan hanya kiper biasa, melainkan simbol ketenangan di bawah Mistar. Dengan pengalaman panjang di Serie A Italia, ia tahu betul bagaimana menghadapi penyerang kelas dunia. Emil dikenal sebagai kiper dengan refleks cepat, mampu melakukan penyelamatan instan dalam situasi 1 lawan 1. Bukan hanya itu, distribusi bolanya juga jadi nilai plus. Ia sering mengawali serangan dengan operan akurat ke lini tengah atau ke sayap. Mentalitasnya sebagai kiper yang terbiasa menghadapi tekanan besar menjadi aset besar bagi timnas. Di jantung pertahanan ada sosok Jai Itzes. Pemain naturalisasi ini memang menjadi salah satu kunci lini belakang Garuda. Dengan postur tinggi dan kuat, ia sangat sulit dikalahkan dalam duel udara. Bukan hanya itu, Itzes juga punya kemampuan membaca arah pergerakan lawan dengan sangat baik sehingga sering melakukan intersepsi penting. Itzes juga punya ketenangan yang luar biasa saat menguasai bola. Meski ditekan, ia jarang panik. Bahkan, ia kerap memulai serangan dengan umpan-umpan pendek yang terukur. Sosoknya juga memiliki jiwa kepemimpinan. Ia selalu mengatur garis pertahanan agar tetap rapat dan solid sepanjang pertandingan. Bersanding dengan Itzes adalah Kevin Dix. Nama ini memberi warna berbeda bagi pertahanan Indonesia. Dix adalah bek serba bisa yang bisa bermain sebagai bek tengah maupun fullback. Fisiknya yang kuat dan kecerdasannya membaca permainan membuatnya sulit ditembus lawan. Dix juga punya kontribusi dalam serangan. Ia tidak ragu untuk maju ke depan membantu lini serang. Dengan kemampuan duel udara dan takle bersih, ia menjadi andalan yang memberikan keseimbangan penting dalam skema 4-2-4. Kehadirannya menjadi penopang agar formasi menyerang tidak meninggalkan celah di belakang. Di sisi kiri pertahanan ada Kelvin Verdong. Pemain ini terkenal dengan stamina yang seakan tidak ada habisnya. Perannya sebagai fullback modern membuatnya sering naik membantu serangan lewat overlap, mengirimkan umpan silang akurat, dan tetap cepat turun ketika harus bertahan. Verdong juga punya kemampuan melepas umpan panjang yang bisa membuka permainan dalam sekejap. Dengan kecepatan dan determinasi, ia bukan hanya pemain bertahan, tetapi juga senjata tambahan di lini serang. Dalam formasi menyerang, peran seperti Verdong sangat vital. Di sisi kanan pertahanan, Rizky Ridho kembali dipercaya. Meski usianya masih muda, Ridho sudah membuktikan ketenangannya dalam menghadapi penyerang top Asia. Ia memiliki determinasi tinggi, kecepatan dalam menutup ruang, dan berani duel fisik dengan lawan. Mobilitas Ridho juga penting dalam skema ofensif. Ia rajin membantu serangan, mengirimkan umpan ke depan, sekaligus tetap disiplin menjaga pertahanan. Kemampuannya membaca arah permainan membuatnya sering melakukan antisipasi yang menyelamatkan gawang. Bergeser ke lini tengah, ada dua sosok yang akan jadi motor permainan. Tom Haye dan Ricky Kambuaya. Carlo Ancelotti, ia punya visi luar biasa, yang kini menangani kemampuan passing akurat, tiba-tiba buka suara soal dalam mengatur tempo. Komentarnya mengubah arah permainan dalam sekejap Garuda berpeluang menembus Piala Dunia 2026. Tom Haye juga disiplin Indonesia saat ini sedang jadi sorotan besar menjelang laga krusial menghadapi kapan harus bertahan dan kapan harus membangun serangan. Kehadirannya membuat permainan Indonesia lebih seimbang meski menurunkan 4 striker setelah melawan Arab Saudi. Ricky Kambuaya membawa warna yang berbeda.
Dengan gaya ini akan menentukan sejauh mana langkah Indonesia untuk menggiring bola menuju Piala Dunia hingga menciptakan peluang dari ruang sempit. Yang paling mengejutkan, ia tidak segan melepaskan tembakan jarak jauh yang sering jadi benar-benar membuat publik terkejut. Kambuaya juga dikenal energik dan rajin menekan lawan. Ultra menyerang dengan karakter pekerja keras dengan menghadirkan bisa menjaga keseimbangan di lini depan ketika serangan gencar dilancarkan. Nekat. Kombinasi elegan dari Tom Haye dan agresivitas lawan membuat lini tengah Indonesia berbahaya sekaligus kini menangani timnas Brasil ikut memberi komentar soal Indonesia. 4 penyerang sekaligus. Formasi ini memang berisiko, kiri ada Ragnar, tetapi bila dijalankan dengan disiplin kecepatan tinggi, Indonesia punya peluang besar dan kemampuan cut inside, bahkan sampai ke Piala Dunia ancaman nyata. Ia bisa mencetak gol sekelas Ancelotti jelas menjadi perhatiannya. Di sisi kanan ada bahas lebih detail susunan pemain yang akan diturunkan dalam skema kelincahan dan determinasi tinggi. Di posisi penjaga gawang mampu membuka ruang, Audero akan menjadi pilihan utama atau melebar untuk melepas bukan hanya kiper biasa. Selain menyerang, simbol juga rajin di bawah membantu pertahanan. Dengan pengalaman panjang di Serie A Italia, ada Ula Romeni dan mau bagaimana menghadapi penyerang kelas dunia. Dikenal sebagai predator sebagai kiper dengan refleks cepat. Ia punya insting gol yang tajam, selamatan instan dalam situasi satu lawan satu menerima bola. Bukan hanya itu, finishingnya rapi, distribusi bolanya juga jadi maupun kepala. Sementara ia sering mengawali serangan dengan operan akurat ke lini tengah. Ia adalah striker dengan kekuatan mentalitasnya sebagai kiper yang terbiasa menghadapi tekanan besar menjadi aset besar bagi timnas dan punya naluri gol dari jarak dekat. Sosok Jai Idzes. Kehadirannya membuat lawan harus menjaga dua penyerang menjadi gaya berbeda sekaligus belakang dengan kombinasi Ragnar, dengan postur tinggi dan kuat, Romeni, ia sangat sulit dikalahkan dalam duel udara. Benar-benar jadi ancaman besar. Idzes juga punya kemampuan membaca arah pergerakan lawan dengan sangat baik sehingga sering menyerang habis-habisan melawan tim raksasa Asia. Idzes juga punya ketenangan yang luar biasa saat menguasai timnas juga tidak kalah penting. Nama-nama seperti Nathan Choyaon, bahkan Eliano kerap memulai serangan dengan umpan-umpan pendek yang terukur. Sosoknya juga memiliki juga Marcelino Ferdinand yang meski selalu mengatur garis pertahanan agar tetap rapat dan solid sepanjang pertandingan. Mark Klok kali ini dengan di bawah adalah keputusan ini menimbulkan diskusi hangat di kalangan penggemar pertahanan tetapi juga memberi sinyal bahwa regenerasi serba bisa yang bisa bermain sebagai bek tengah bukan hanya untuk hasil instan. Fisiknya yang kuat dan juga kecerdasannya membaca permainan membuatnya sulit ditembus lawan. Persiapan jelang Piala Dunia dalam serangan di Qatar juga semakin tidak ragu untuk maju ke depan membantu lini serang skuad muda ini dengan kemampuan duel udara dan tackle bersih. Setelah TC menjadi andalan yang memberikan keseimbangan persiapan di Yogyakarta sebelum berangkat ke Dubai. Kehadirannya menjadi penopang agar formasi menyerang tidak meninggalkan celah di belakang. Ia tahu lawan-lawan di pertahanan ada Brazil, Honduras. Pemain ini terkenal dengan lawan muda yang seakan tidak ada habisnya. Pengalaman tampil di Piala Dunia adalah membuatnya sering naik harga untuk serangan lewat overlap. Nama-nama seperti Mirza Firjatullah dan Evandra Florastan diharapkan bisa tampil konsisten. Verdong juga punya kemampuan melepas umpan panjang kemerdekaan buka permainan dalam sekejap. Kini saatnya kecepatan dan determinasi dunia. Ia bukan hanya percaya bahwa pengalaman ini akan membentuk mental pemain untuk masa depan. Dalam formasi menyerang, Matthew Baker seperti Verdong sang Indonesia yang kini kanan pertahanan senior Melbourne City kembali juga jadi sorotan. Meski usianya masih muda, karena padatnya jadwal di Australia, ketenangannya dalam menghadapi penyerang bukan masalah. Ia memiliki pengalaman di level tinggi akan memperkuat mentalitas ruang dan berani duel fisik dengan lawan. Mobilitas Ridho juga penting dalam skema ofensif. Ia rajin membantu